Alhamdulillah. Setelah kita melakukan kajian yang pertama, pemateri pertama yaitu Ustaz Dinda. Sekarang untuk sesi yang saat ini adalah pertanyaan ya. Bahasa kerennya dong Bang. Oh, Q&A. Question and answer. Tanya jawab. Ya. Saya Google Translate dulu ya bahasa Inggrisnya. Q&A. Bahasa kampung Kajanan itu Bang. Oh, kamu dan saya. Bukan. Q&A pertama akan kita buka 2 sesi yang secara langsung dan melalui Instagram ya. Ya sudah kita tadi bagi. Dan juga ini tidak lepas di sini saja. Q&A ini juga nanti akan berlanjut sampai ke pemateri kedua. Jadi untuk yang pertama kita persilakan dulu untuk para jamaah yang ada di sini. Silakan siapa yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, alhamdulillah langsung dapat hadiah surprise dari majelis. Bukan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan. Ustadz, saya mau bertanya. Kebetulan kemarin ada teman yang nge-WA itu tentang permasalahan tentang Syiah gitu, Ustadz. Dan Dan di percakapan WA-nya itu teman saya bilang Umar itu salah satu orang yang ditakuti dibenci oleh kaum Syiah gitu. Latar belakangnya itu apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Mau ditanggapi langsung Ustaz? Boleh? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus tadi. Ada dari luar Ahlus Sunnah, bukan dari Islam kita sendiri, sebuah firqah dhalalah, itu sebuah kelompok sesat sebenarnya. Mereka adalah Syiah yang mana mengklaim bahwasannya mereka membangun ajarannya itu di atas kebencian terhadap para sahabat. Dan salah satu sahabat yang harus mereka benci dengan luar biasa adalah Umar bin Khattab. Nyaris hampir semua sahabat sebenarnya mereka kafirkan. Jadi kalau seandainya agama Syiah sini tidak mengkafirkan para sahabat, bubar agama mereka. Karena pondasi mereka membangun ajaran di atas dendam mereka terhadap para sahabat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, itu bahkan Utsman bin Affan termasuk dibilang sebagai togut dia, sebagai syaitan. Itu bentuk laknat mereka kepada para sahabat yang mulia. Padahal kita tahu para sahabat itu adalah termasuk di antara para khulafaur rasyidin, itu adalah di antara orang-orang al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah. Di antara 10 orang yang mendapatkan garansi tiket langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga. Dapat jaminan. Tapi mereka dengan rekayasa kesesatan mereka, ajaran mereka mengklaim bahwasannya Umar bin Khattab itu diantaranya adalah orang yang harus mereka benci luar biasa, bahkan dianggap itu sebagai orang yang kafir di mata mereka. Makanya salah seorang pembunuh Umar bin Khattab, jadi Umar bin Khattab mendapatkan gelar Sayyidul Mihrab, yaitu orang yang syahid ketika memimpin salat secara berjamaah pada waktu itu, salat berjamaah. Jadi ketika Umar bin Khattab baru bertakbir saja, Abu Lu'lu'ah namanya, seorang Majusi. Beliau asli dari Iran, dari Persia. Itu beliau sebenarnya adalah budak yang dikirim oleh salah seorang gubernur yang ada di Persia. Dia ada sekitar wilayah Iran sana. Dikirim untuk menjadi pembantu karena memang dia punya keahlian yang luar biasa. Keahliannya itu berbagai macam, diantaranya membuat pedang. Kemudian bahkan sampai untuk pengairan itu beliau sangat menguasai sekali dengan berbagai macam kelebihannya. Sehingga sebenarnya ditolak sama Umar bin Khattab, akan tetapi karena desakan terus menerus, beliau juga dia juga ini Abu Lu'lu'ah juga menyamar masuk Islam. Sementara Umar bin Khattab khalifah Amirul Mukminin pada waktu itu sebenarnya menolak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah untuk masuk sekitar Madinah pada waktu itu.
akhirnya terpaksa diterima karena kelebihannya. Tapi ternyata beliau ini memang orang yang sangat pendendam sekali, orang yang sangat membenci terhadap Khalifah Umar karena pernah beberapa kali ditegur dan itu menyimpan rasa yang luar biasa sakit di hati beliau. Sehingga pada kesempatan beliau memang secara khusus sudah mempersiapkan sebilah pedang. Tapi sebelumnya memang sudah pernah diancam Umar bin Khattab. Suatu saat nanti saya akan dia melakukan teror, tapi para sahabat husnuzon itu kalau dia ingin memberikan sebuah hadiah atau apa terhadap, sementara firasatnya Umar bin Khattab mengatakan dia akan mencelakai saya. Benar saja ketika memimpin salat berjamaah baru takbir berlangsung, kemudian Abu Lu'lu'ah maju ke depan tanpa disadari oleh para sahabat, menikam lambung bagian kiri atau kanannya sampai robek itu. Sehingga ketika beliau limbung jatuh, Umar bin Khattab itu sempat diberikan beberapa makanan, dihidangkan segala macam, air, susu segala macam. Dan ketika minum itu sampai air susu itu sampai keluar lewat usus perut beliau yang robek sampai seperti itu. Artinya tembus tikaman dari belakang sampai ke depan, insyaallah. Dan itu tikaman yang beracun sekali. Beliau sempat sakit beberapa hari sebelum akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Jadi seperti itulah kronologinya kenapa Syiah laknatullah alaihim itu mereka membangun ajaran mereka di atas kebencian mereka terhadap Umar bin Khattab. Bahkan nauzubillah itu di Iran sana itu kuburan Abu Lu'lu'ah itu mereka abadikan di sana. Jadi kuburan itu mereka luar biasa mereka lestarikan dan mereka anggap itu sebagai pahlawan Islam karena sudah berhasil membunuh tagut, membunuh syaitan itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai begitu mereka. Sampai mereka berdoa itu di video ada di YouTube segala macam. Antum bisa cross check. Bahwasanya mereka sampai berdoa, tolong bangkitkan kami nanti di akhirat bersama dengan Abu Lu'lu'ah, sampai begitu. Nauzubillah. Jadi itu dia di antara latar belakang yang menjadi kebencian firqah ad-dhalalah, kelompok yang menyesatkan secara akidah ini, yaitu Syiah terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masyaallah. Iya. Udah terjawab ya? Insyaallah. Terjawab ya. Baik. Ini Bang. Ustaz, ada pertanyaan dari Hanan Zafirah 27. Hanan, tetangga saya sepertinya. Yang sampai Ustaz Hanan ini. Pertanyaannya ini menggali lagi tentang Umar bin Khattab. Tadi kayaknya belum dijelaskan. Bagaimana Umar bin Khattab saat sebelum masuk Islam mengubur anak perempuannya? Iya. Gimana katanya Tat? Bagaimana itu Tat? Iya, itu saya jawab langsung ya. Silakan. Itu adalah berangkat dari tradisi jahiliyah. Memang orang-orang jahiliyah ketika melahirkan anak perempuan itu mereka muswaddat wujuhum. Mereka wajahnya itu muram. Wajahnya itu kusut dia, pucat kemudian hitam. Jadi enggak senang sekali dengan kehadiran sosok anak perempuan. Jadi memang ini berangkat dari tradisi sehingga itu mendarah daging mengakar dalam kepribadian orang-orang masyarakat pada masa itu. Dan di antaranya adalah Umar bin Khattab. Ketika ternyata anaknya lahir perempuan dan itu sebenarnya beliau nggak tahu. Dengan berjalannya waktu baru beliau melihat tingkah pola anaknya. Istrinya sempat menyembunyikan identitas wanita anaknya, anak gadisnya. Sehingga ketika ada beberapa momen tertentu beliau mencurigai kok ini agak aneh, misalnya dengan cara buang airnya, kemudian juga sikapnya. Sehingga akhirnya beliau mendapatkan langsung bahwasanya ternyata anaknya adalah seorang wanita. Jadi tradisi jahiliyah nauzubillah. Jadi wanita itu disingkirkan sejauh-jauhnya. Wanita itu dicela, dihinakan sehina-hinanya, sehingga tidak ada harganya sama sekali. Bahkan ketika istri-istri mereka melahirkan anak-anak wanita itu adalah sebuah sebuah aib di dalam keluarga. Karena anak perempuan dianggap tidak bisa membanggakan. Berbeda dengan Islam. Islam itu sangat memuliakan sekali. Ketika masa jahiliyah ada sebuah tradisi wanita itu ketika mereka datang bulanannya itu mereka sampai disuruh tidur di luar rumah, bahkan disuruh tidur di kandang-kandang binatang. Sampai begitu. Itu bentuk daripada benar-benar jahil secara akidah, secara syariat dalam perbuatan, dalam sikap akhlak mereka. Sehingga itulah yang diperangi oleh Islam ketika hijrah, sehingga benar-benar Islam datang itu untuk memerangi unsur-unsur jahiliyah yang sebelumnya terjadi. Maka daripada itu anak gadisnya diantaranya seperti itu. Itu melatar belakangnya sehingga beliau melakukan sebuah semacam agenda terselubung, mengajak anaknya untuk semacam agenda berburu, seperti itu. Iya. Ternyata, subhanallah.
Di perjalanan beliau mengajak untuk mencangkul. Jadi anak gadisnya ikut mencangkul itu kuburan untuk dirinya sendiri. Ikut membantu. Hati seperti apa orang ayah seperti itu? Artinya itulah benar-benar masa yang sangat gelap sekali. Begitu ketika Umar bin Khattab mengingat masa lalunya, ketika anaknya ikut menggali tanah demi tanah. Kemudian tiba-tiba anaknya disuruh turun ke bawah dan dikubur hidup. Tidak disembelih dulu misalnya. Hilang habitatnya. Bagaimana teriakan seorang anak saja dengan kondisi yang kesakitan, seorang ayah akan pilu sekali rasanya. Apalagi dengan membunuhnya secara hidup-hidup. Nauzubillah. Benar-benar nauzubillah min zalik. Itu diantara penggalan kisah yang melatar belakangi kenapa Umar bin Khattab itu sampai tega membunuh anaknya. Dia tidak bisa disalahkan. Makanya ketika beliau sudah hijrah, beliau sudah dalam pelukan Islam, dalam balutan iman. Ketika mengingat dosa masa lalunya, bercucuran air matanya. Satu sisi bercucuran ketika mengingat itu, sisi yang lain kadang-kadang tiba-tiba berubah menjadi senyum dan tertawa. Karena apa? Karena mengingat suatu saat buat Tuhan-Tuhanannya dari makanan, setelah jadi disembah dimakan lagi. Nah, jadi dua aspek yang bertemu sekaligus antara sedih dengan bahagia. Subhanallah. Ya. Dan Islam datang untuk melindungi wanita. Apa ayatnya Bang? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi saya sudah searching juga, cuman agak terlambat loading. Saya paling hafal itu Bang, nggak tahu kenapa sampai sekarang. Ya. Wah, insyaallah ini berarti sudah mengenai nih Ustaz ya. Ya mungkin itu aja Bang. Teman-teman semuanya, mungkin sekian dua pertanyaan. Selanjutnya silakan pada Ustaz untuk closing kajian untuk sesi yang pertama ini. Ya, terkait dengan Umar bin Khattab dan terkait dengan momen hijrah kita. Umar bin Khattab adalah sosok pemuda yang menjemput hidayah. Usia beliau adalah usia 27 tahun pada waktu itu. Adalah usia yang sangat muda sekali untuk sebuah karir. Sehingga apapun status sosial yang membelenggu yang sifatnya duniawi ditanggalkan semua sama beliau demi menjemput sebuah hidayah. Jadi jangan ragu untuk hijrah. Tanggalkan semuanya karena semuanya tidak akan bisa memberikan kebahagiaan yang abadi kepada kita. Momen hijrah adalah lembaran baru, mari kita isi dengan sebaik mungkin. Rasulullah SAW mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 yang sebelum datang yang 5. Ightanim pemilihan katanya adalah pengembangan dari kata-kata ghanimah. Tahu ghanimah ya? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu gimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkan dengan perjuangan, bahkan dengan bersimbah darah dan pengorbanan luar biasa. Sehingga bentuk penjagaannya itu luar biasa, kita menjaga 5 hal yang diperintahkan sama Rasulullah SAW. Sementara kalau Rasulullah ingin memilih kata yang lain bisa saja, jagalah dengan ihfad misalnya, atau misalnya waspadalah misalnya apa dengan kata-kata yang segala macam. Tetapi Rasulullah memilih kata-kata ightanim, jagalah seperti kalian menjaga harta rampasan perang kalian. 5 hal ini. Yang pertama adalah masa muda, diantaranya adalah sebelum datang masa tuamu. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku, bapak-bapak, semua yang ada di sini, ibu-ibu sekalian, itu bisa hadir di sini tanpa kita flashback ke belakang. Artinya bapak-bapak yang duduk di sini tidak mungkin akan betah lama-lama duduk di sini ketika kalau seandainya masa mudanya tidak diisi dengan hal-hal yang serupa dengan ini. Artinya apa? Ketika anak-anak muda itu masa muda kita tidak isi dengan kebaikan, mustahil nanti usia kita tua itu terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan majelis ta'lim, terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan tausiah dan nasihat sebagainya. Maka daripada itu manfaatkan. Ayo kita bangkit, ayo kita berubah, ayo kita jemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jemput kebahagiaan yang abadi. Karena itu sejati yang kita kejar. Dan mari kita perjuangkan apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Banyak dan teruslah untuk belajar taklim dan jadilah orang yang berani seperti Umar bin Khattab. Ya, alhamdulillah. Takbir. Allahu akbar. Bisa Ya, aja. demikian Ustaz ya. Closing statement dari materi kita yang pertama Ustaz Din Prestasi. Ya. Dan terima kasih juga Ustaz atas kajian-kajiannya, tausiahnya dengan pertama ini ya. Ya. Kayaknya Ustaz kita capek. Saya antarkan dulu ke samping dulu ya. Saya juga mau istirahat juga. Jangan juga istirahat. Saya mau antarkan teman-teman Ustaz. Silakan. Ya. Saya antarkan. Sembari kita menantikan untuk ke pemateri berikutnya, yaitu disampaikan juga kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini dan juga buat teman-teman yang live secara sosmed ya. Kita di Masjid Nurul Alamin ini memulai program yaitu untuk pada
yang rutinitas itu Jumat Barokah. Dan juga ada program kaveling tanah yang insyaallah ini tempatnya bukan di sini saja, tapi langsung kita di surganya Allah insyaallah ya. Dan ini bisa langsung berhubungan dengan takmir dan ketua panitianya. Ketua panitia pelaksanaan untuk pembangunan Masjid Nurul Alamin. Dan juga sedikit juga informasi untuk teman-teman dan para jamaah semuanya yang ingin mendonasikan sebagian hartanya dulu untuk pembangunan masjid kita yang sebentar lagi ini insyaallah akan selesai. Nah, sekarang kita sudah mulai kotak berjalan, ya, kotak amal berjalan yang insyaallah ini akan digunakan untuk pembangunan masjid ya. Dan sebelumnya juga Masjid Nurul Alamin yaitu ada membuat suatu pengajian umum setiap Jumatnya. Nah, setelah semuanya sudah selesai semuanya, insyaallah kita akan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat para jamaah atau yang teman-teman di belakang silakan dibantu untuk kotak amalnya. Ya, untuk mempersingkat yang sudah tidak sabar lagi, ini kayaknya yang kedua ini agak lebih seru lagi ya kan, karena titel belakangnya suatu yang bikin olahraga yang mantap sini. Mari sama-sama kita sambut Bang Endi. Iya, ya tepuk tangan untuk. Yang mana nih Bang? Yang mana kawin? Mana lawannya? Lawannya mana? Ini kalau dicarikan agak bingung juga ya. Saya. Oh banyak ini. Waduh, nggak jadi. Maaf ya agak telat tadi habis bertanding ya. Apa kabar Bang Endi? Alhamdulillah seperti biasanya. Kok masih saya olahraga gitu. Saya lihat fotonya kok lebih kurus yang ini ya. Ya habis diet sedikit gitu. Oh diet sedikit. Biar lawannya ringan sedikit. Oh ya. Berarti ini kalau kelas digemukin lawannya berat juga nanti. Oh gitu ya. Berarti ini kelas terbang ya? Iya betul. Terbang kemana ini kira-kira kita ini ya? Gak tahu kemana. Ada orangnya di belakang. Ya mohon maaf saya ampun saya. Nanti saya ditonjok juga. Duluan aja. Sebentar dulu bukain dulu. Saya nggak bisa buka. Ini merepotkan sekali sih. Assalamualaikum. Susah. Oh salah ya. Aduh maaf saya selalu emosi ini ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Ini. Assalamualaikum Bang Endik. Gimana kabarnya? Ya. Sehat. Alhamdulillah sehat Bang Endik ya. Alhamdulillah sehat. Duduk Bang. Saya duduknya bisa di sini aja nggak Bang? Ya Alhamdulillah. Ya. Insyaallah di depan kita udah ada. Depan di atas. Abang di atas ya. Ya Alhamdulillah. Abang Endik Muay Thai. Sesuai KTP nggak Bang? Sesuai KTP ya. Ya, Abang Endik ini tentunya para jamaah sudah sebagian kenal dan juga mungkin ada yang belum kenal. Kita akan ulas sedikit ya tentang latar belakang dari seorang Abang Endik ini. Yaitu latar belakang dia seorang atlet. Ya agak ngisi sedikit dulu lah. Atlet ya kan. Atletnya ini nggak main-main ya kan. Atletnya seperti dibilang sama Ustadz tadi Bang Endik ya. Saya gemetar Bang. Bulat di zamannya yaitu atlet Muay Thai. Itu nggak Bang penyebutannya Muay Thai-nya ya. Muay Thai. Gitu. Terus sudah banyak juga prestasi-prestasi yang dicapai oleh Bang Endik ini. Ini catatannya maaf Bang ya. Ini agak karena saya gemetar ini Bang. Saya masih bingung pelan-pelan. Ya pokoknya banyak lah. Catatan prestasinya banyak oleh Bang Endik ini. Nah ini agak sedikit seru ya kan? Iya. Muay Thai. Olahraga apa itu Bang? Muay Thai adalah olahraga bela diri dari Thailand. Ya, yang bisa dikatakan itu keras pada masanya, tapi sekarang ini dikemas menjadi olahraga yang bisa menurunkan berat badan. Berat badan. Tuh. Seperti itu. Masya Allah. Mau dicoba? Jangan Bang. Oh sudah. Badan saya udah turun. Nanti lebih turun lagi. Muay Thai olahraga tradisional Thailand ya Bang Thailand, ya. Betul dari Thailand. Silakan. Bang Endik
Ya, ini kan namanya Bang Endik nih, Bang Endik Muay Thai gitu. Ya. Ini asal kata dari mana? Masa di KTP Muay Thai juga? Saya sebenarnya nama asli sebenarnya Wahyu Effendi. Wahyu Effendi. Tapi sering dipanggil Endik, ya, karena saya bergelut di bidang bela diri Muay Thai, ya, jadi panggil Muay. Muay Thai. Oh, begitu. Masya Allah. Endi Muay Thai karena nama panggilan Bang Dik ya, dan juga olahraganya akhirnya disatu padukan menjadi Endik Muay Thai. Kalau sering tarung di UFC panggilannya Endik UFC. Mungkin seperti itu ya. Bang Endik, ini yang perlu kita ulas nih. Kisah hijrahnya Bang Endik itu seperti apa gitu. Bisa dikisahkan kepada teman-teman kita semua yang ada hadir di depan kita semuanya. Ya, awal hijrah saya dari zaman jahiliyah menjadi ya dikatakan mengenal syariat Islam itu mulai 2009 ya. Dari mulai 2009 akhirnya saya belajar menuntut ilmu. Saya datang ke pengajian. Awal itu mungkin agak awam ya saya karena kita ini terus terang Islamnya Islam turunan dari lahir. Oh, turunan dari lahir ya. Berarti bahasa sekarang itu Islam KTP gitu Bang. Islam KTP ya. Nggak tahu gimana syariat Islam itu ya. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu seorang ustadz dan saya awalnya diajarin segala adab-adab dulu. Adab dari makan, masuk kamar mandi, cara bicara dengan orang tua ya. Adab-adab yang lainnya, cara masuk masjid seperti itu. Jadinya kita untuk ikhtilaf itu kita belum tahu ya. Baru setelah itu baru kita diajarin tentang tauhid sampai terakhir itu diajari dengan kitab Al-Wala wal Bara ya. Sampai segitunya. Sampai segitunya Bang Dik ya, pembelajaran ya, dari awal. Belajar cari ilmu terus keliling kemana-mana. Mungkin karena awal dulu kita itu masih mencari jati diri lah ya, dikatakan mencari jati diri seseorang yang kita masih awam dengan syariat Islam. Bagaimana syariat Islam seperti tersebut? Akhirnya ya itu dia belajar ke sana ke sini dengan seorang ustadz, dengan seorang ustadz, dan akhirnya ya maaf dulu kita belum tahu tentang perbedaan perdebatan khilafiyah seperti itu ya. Kita dulu awalnya diajar tentang adab, bagaimana kita itu berbuat baik kepada saudara muslim kita, menyapanya, kepada orang tua, seperti itu. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini tetap istiqomah, alhamdulillah. Bang, apa sih yang memotivasi, kenapa kok hijrah yang memotivasi itu? Enggak kan ujuk-ujuk tiba datang ke Ustadz, saya mau hijrah gitu. Kan ada yang memotivasi tuh dari berbagai kisah-kisah seperti ya. Umar gitu. Kalau dulu jujur, dulu zaman jahiliyah itu segala kemaksiatan sudah dilakukan ya. Dibilang on the top ya. Bahasa ini ya, bahasa kerennya on the top, sudah di puncaknya sekali. Jadinya sudah bosan sampai saya pernah membawa ustadz tuh ke dalam lapas. Ke dalam lapas saya pernah bawa ustadz karena di sana memang banyak saudara-saudara kita tuh yang kehilangan arah di sana yang perlu dibimbing. Sampai saya bilang, mau sampai kapan kamu seperti ini? Dan saya sarankan, semua faktor ekonomi, apapun yang mereka lakukan itu semua faktornya faktor ekonomi. Akhirnya saya bilang, oke, kalau kamu mau jadi bandar narkoba, sekalian jadi bandar yang besar. Kalau kamu mau tobat, sekalian tobatan nasuha. Saya bilang seperti itu. Kalau kamu mau jadi bajingan, sekalian bajingan yang terkenal, ya. Nggak nanggung-nanggung seperti itu ya. Cuma ya alhamdulillah mereka mau dengar kata-kata saya, dan saya bilang jadikan saya ini pelajaran dan hibrah. Bukan ya, maaf saya bukan di sini sombong karena saya sharing
hijrah saya, tidak ada saya maksud menonjolkan diri, tapi ya beginilah hijrah saya. Dan akhirnya saya peduli kepada saudara-saudara saya yang masih luntang-lantung dalam tidak tahu arah kemana. Akhirnya saya membentuk juga pemuda hijrah Bali. Ya teman-teman, masya Allah ya, supportnya buat saya. Awalnya sih saya agak-agak bagaimana ya, menerima amanah sebagai ketua pemuda hijrah Bali ya. Karena isi Balinya kan mencakup luas ya. Ngeri juga ya. Kalau kita salah tidak amanah seperti itu, dosanya waduh. Bisa bayangkan sendiri. Bisa dikalkulasi maksudnya. Kalkulasi. Ya, sedikit tadi agak seru juga ya. Pemuda hijrah Bali. Ya. Amanah yang disandangkan kepada Abang dari teman-teman ini. Pemuda hijrah Bali itu apa sih Bang? Dan sebenarnya terbentuknya karena apa? Berawal dari apa? Bisa dijelaskan nggak Bang kira-kira? Ya. Pemuda hijrah Bali itu awalnya terbentuk mungkin karena kita sering kumpul. Akhirnya teman-teman mempunyai ide untuk supaya ada wadah ya sebagai fastabiqul khairat ya, melakukan sesuatu yang bermanfaat, mencari ridha Allah ya, semata-mata karena Allah, tidak lagi kesana kesini yang tanpa tujuan. Dan alhamdulillah jadinya semua pemuda-pemuda hijrah yang dari Singaraja, dari Klungkung, dan dari Denpasar, dari mana-mana itu bergabung di Pemuda Hijrah Bali sebagai wadahnya dalam melakukan fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Insyaallah. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Benar sekali. Luar biasa. Memang harus ada wadah ketika hijrah itu, memang harus ada wadah. Kemarin sesi pertama itu hijrah story, kata Kang Ucai harus ada komunitas. Nah, Insya Allah udah terbentuk pemuda hijrah Bali. Bang, tadi kalau kita dengar kisah Umar dari Ustadz Bin Prestasi tadi, kan Umar itu nggak semerta-merta ketika masuk Islam langsung jaya badannya, enggak. Umar itu disiksa 3 hari berturut. Bang Endi juga disiksa nggak? Atau disiksa komentar netizen, disiksa apa gitu ya? Terus terang kalau disiksa nggak ada yang berani. Apakah kalau disiksa nggak ada yang berani? Cuma mungkin dikucilkan ya. Dikucilkan dalam arti? Kalau dulu dikucilkan dalam arti kita dijauhi dari teman-teman yang jahil. Karena dimusuhin ya, bukan dimusuhin yang secara terang-terangan, tapi ditinggalkan dalam pergaulan ya. Ditinggalkan dalam pergaulan, akhirnya sampai jangankan teman ya, orang tua saya saja tidak percaya ya, disangka palsu. Orang tua saja ya, dulu tahu sendiri ya gimana kita yang notabene-nya jahil ya, yang keluar rumah sore pulang pagi, yang wah pokoknya kemaksiatan ya. Di mana ada kemaksiatan di situ ada kita. Insyaallah. Akhirnya alhamdulillah sampai orang tua pun nggak percaya tentang hijrah saya, tapi saya tidak pernah mendakwahkan orang tua saya, tetapi saya menunjukkan perilaku saya sebagai saya akan menerapkan syariat Islam dengan cara saya bangun subuh ke masjid, saya ikut kajian taklim di mana ada orang-orang soleh, di sana saya berkumpul. Dan saya pun kalau ada ustadz yang dari luar, dari Malang seperti itu, saya membela-belakan diri untuk mengantarnya. Masya Allah. Dengan begitu saya mendapatkan ilmunya. Ya, selain di dalam kajian, saya interaksi di dalam perjalanan itu ke Malang itu, akhirnya saya menggali ilmu tersebut. Ya, seperti itulah perjuangan untuk perjalanan hijrah. Tapi memang iman itu yazid wa yankus ya. Bisa naik, bisa turun. Bagaimana kita memang benar-benar tetap istiqomah dalam keimanan kita ya, dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu yang paling benar. Dan berjamaah tersebut. Berjamaah.
Harus berjamaah. Rame-rame berjamaah. Iya. Gini Bang. Kalau orang hijrah itu biasanya kan setelah hijrah itu banyak kegiatan-kegiatan yang menopang supaya nggak kembali kepada jahiliyahnya. Seperti 2 pekan lalu nih, di sini ada kajian juga hijrah story dari Kang Ucai. Jadi Kang Ucai sebelumnya itu main band sama Kang Lopez. Setelah itu dia buat semacam gerakan kemanusiaan namanya Explore. Nah, Abang sendiri selain Pemuda Hijrah Bali, kegiatan-kegiatan positifnya apa aja sih setelah hijrah itu? Ya, selain memang saya dari Pemuda Hijrah Bali, kita akan memang ada program-program tersendiri. Tapi di luar Pemuda Hijrah Bali, saya salah satu pemilik Takeshi Muay Thai Club ya, Muay Thai ya, Sasana di Jalan Tukat Badung. Bukan iklan ya, cuman promo ya. Yang nonton live jangan lupa diskon berapa persen Bang? Enggak ya? Bisa dibicarakan. Siap. Ya kan? Ya setidaknya ya bisa inilah. Dengan kita mempelajarin Muay Thai itu kan setidaknya kita bisa nanti bermanfaat untuk diri kita, membela keluarga kita, agama kita, kan seperti itu ya. Tapi tetap kita akan selalu dalam wadah Pemuda Hijrah Bali, dan teman-teman juga tetap kumpul seperti itu ya, yang saya bilang tetap berjamaah seperti itu. Adapun memang kalau saya ada kesibukan itu ya paling tidak kita ada grup interaktif di dalam grup tersebut gitu dalam WhatsApp itu ya. Ya, tapi jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu keimanan yang benar-benar kita jaga. Itu aja. Garis bawahnya itu Bang ya. Jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah apapun itu. Ya. Nah, ini Bang menarik sedikit aja. Selain dari teman-teman yang sudah terkumpul dari Pemuda Hijrah Bali, ada nggak sih yang kira-kira Bang mau gabung nih? Atau Abang sendiri menarik? Ayo teman-teman yang lain yang belum. Caranya itu bagaimana? Ya. Cara pendekatannya kepada teman-teman yang pingin ikut ya, karena kita mungkin pernah ini ya, seperti melakukan kegiatan-kegiatan ya dari mulut ke mulut ya seperti itu. Tapi banyak juga yang memang mereka DM saya ingin bergabung, tapi dengan persyaratan ya seperti itu, menerima syarat-syarat yang diajukan yang ada pada kita di Pemuda Hijrah Bali. Jika mereka setuju dan mengikuti tersebut, ya kita terus terang ikhtilaf atau khilafiyah itu kita kesampingkan dulu ya, karena para ulama juga berbeda. Kita juga menyikapinya secara dewasa ya. Tapi kita ukhuwah Islamiyah kita utamakan di dalam wadah tersebut gitu. Ya. Jadi ada persyaratannya Bang ya? Ada persyaratan-persyaratannya. Gak ngikutin pergub nih Bang? Kan udah pemutihan Bang. Kira-kira bisa gitu ya. Nah, saya nggak paham ya. Saya juga baru searching sih, gitu ya. Bang, ada nggak event-event berikutnya nih untuk tanding apa segala macam? Sebenarnya ada tanggal 28 September ini sebenarnya ada di Bandung. Cuma saya didiskualifikasi karena umur ya. Karena di sana tidak ada dicantumkan. Kalau di sini ya mereka tahu saya, tetapi umur saya udah 42. Umur saya 42, tapi lawan-lawan saya ada yang 27. Kayak saya itu Pak. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kemenangan buat saya. Amin. Allah amin. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, disilakan. Ya. Oh, ada Bang Ano. Saya ke sana Bang ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammadul Azmi. Yang ingin saya tanyakan itu, saya selalu penasaran dengan para orang-orang yang berhijrah gitu ya. Di balik keberhasilan hijrahnya itu pasti ada seseorang atau 2 orang atau beberapa orang yang paling kuat mendoakan atau paling kuat menasehati atau paling mensupport untuk
segera berhijrah seperti itu. Di kehidupannya Bang Endi, hijrahnya Bang Endi ini, siapa yang sekiranya menurut Bang Endi ini yang saya kira gara-gara atas izin Allah, atas doanya orang ini tembus ke langit sehingga saya bisa berhijrah seperti itu. Siapa sih orang itu, dan sekiranya apa sih yang mungkin abang tahu amalan rahasia orang itu gitu loh, supaya amalan-amalan itu bisa juga menjadi inspirasi bagi kita atau menjadi inspirasi bagi semua yang di sini yang insya Allah mendengar, supaya ketika kita ingin mendoakan seseorang, ingin berharap kebaikan untuk seseorang atau diri sendiri, ada amalan-amalan rahasia yang harus dikerjakan supaya doanya langsung tembus ke langit seperti itu. Ya. Kayak kisahnya Umar kan ya, didoakan Rasulullah dua Umar. Ya, silakan Bang Edik untuk ditanggapin. Wallahu a'lam bishawab. Terus terang, mungkin doa orang tua saya juga bisa ya. Karena orang tua itu tidak pernah terputus doanya. Terus terang, begitu saya hijrah, pernah satu ketika saya tanya, ya orang tua saya tuh bercerita kepada saya. Dia bilang begini, kamu tahu enggak, ketika kamu keluar rumah, mama, bapak dan bibi saya itu tidak tidur semalaman. Anda bayangkan enggak, kita ya melakukan kemaksiatan atau ya dikatakan kesana kesini, tapi ada seseorang di dalam rumah yang berdoa, yang khawatir kepada anaknya. Itu kita tidak sadarin. Subhanallah. Nangis saya. Sangat nangis saya. Selama ini saya melakukan kemaksiatan keluar rumah tersebut. Itu orang tua saya tidak tidur semalaman. Anda bisa bayangkan. Sekarang saya punya anak 4. Begitu anak saya keluar rumah, saya benar-benar khawatir sekali. Walaupun anak saya itu menuntut ilmu dari pagi, ya, anak saya baru 6 tahun, ya, sekolah di Denpasar, dari jam 8 sampai habis asar baru dia pulang. Terus terang saya sebagai orang tua sangat-sangat khawatir. Begitulah kekhawatiran itu. Dan ada seorang ustadz, mungkin saya takut juga ya menyebut namanya, takut terjadi fitnah. Tapi terlepas dari kasus beliau itu, dia pernah mengatakan kepada saya pernah mendoakan Endi saat itu sebagaimana doanya dua Umar bin Khattab dan Umar ibnu Hisam, ya, yang masuk Islam. Tapi Ustadz ini benar-benar mendoakan saya agar benar-benar diberikan hidayah kepada Allah, ya, agar diberikan hidayah. Dan waktu itu wallahu a'lam bishawab, karena saya tahu banget Ustadz itu makanannya, pandangannya semua terjaga, tutur katanya, subhanallah, apalagi sama Muslim yang sangat-sangat dimuliakan, tidak pernah memandang wah ini tidak kenal, ini tidak kenal. Subhanallah Ustaz tersebut. Wallahu alam, saya juga apakah doa tersebut yang diijabah sama Allah atau doa orang tua saya, wallahu alam bisawab. Saya tidak pernah gitu. Dan saya meminta kepada Allah supaya saya tetap istiqomah, karena tidak ada ketenangan selain kita itu taat kepada Allah, kita itu duduk di majelis taklim. Saya terus terang sangat dapat ketenangan di dalam majelis taklim tersebut. Dulu waktu saya zaman jahiliyah, saya itu tidur tuh nggak tenang, Pak. Subhanallah, kaget-kaget, Pak. Mimpinya tuh mimpi dikejar polisi, mimpi kena tembak. Subhanallah. Begitu saya hijrah, ya Allah, tidur saya nggak ada mimpi, Pak. Mimpinya tuh paling bagus tuh di taman-taman bunga, ya, nikah lagi. Nikah lagi, sebenarnya sampai saya bingung, Pak.
Disabotase. Nggak diijabah. Takutnya disabotase di bawahnya baru bilang nikah lagi. Doa istri dari jauh kan. Ustaznya geleng-geleng. Apa Ustaz? Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang terakhir kayaknya agak bersinkronisasi bagaimana sih bahasanya ya? Mimpinya bunga-bunga Bang. Tapi itulah yang ini ya Bang ya. Iya. Itulah perjalanan segala macam ya Bang. Dari dunia gelap menjadi insya Allah itu dunia terang ya. Amin, insya Allah. Kita benar-benar kita hijrah, benar-benar kita lebih mengutamakan Allah, mengenal Allah, siapa sih Allah itu, siapa sih Rasulullah, dengan para sahabat seperti itu kita bisa ambil hibrohnya buat kita, buat motivasi hijrah kita dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada saudara kita sudah terjawab tadi ya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada lagi? Ya. Masalah, langsung ya, banyak. 1, 2, 3. Bang, ada 3 nih Bang. Silakan. Dari pemuda hijrah juga. Saya salah satu dah ya. Satu silakan. Mereka penasaran Mas. Saya kesana. Oke, silakan. Dulu, Kang, ya. 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 Oh iya. Bismillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mikael Sihaan. Namanya agak Mikael karena saya mualaf. Nama muslim saya Muhammad Fakih. Ya. Kebetulan mungkin teman-teman bertanya kok bajunya sama, nanya juga gitu. Ya, saya terus terang di sini sebagai anggota baru. Dasar bergabungnya saya karena saya terinspirasi melihat teman-teman di Hijrah Bali ini semacam saya lihat ada energi ukhuwah yang kuat. Itu yang membuat saya untuk ya berusaha lah mendekatkan diri. Mudah-mudahan saya bisa mengambil manfaat. Ya. Amin. Nah, yang kemudian yang saya tanyakan ke Bang Endi, tadi Bang saya belum mendengar secara spesifik ya tahun 2009 ya hijrahnya Abang kalau tidak salah. Apakah ada semacam saya ingin mendengar cerita, kalau tadi kan cerita Ustadz Umar bin Khattab bagaimana menuju Islamnya gitu kan, buka pintu gitu kan sampai ngetok-ngetok terus orang sudah ketakutan misalnya. Nah, saya pengen mendengar Abang apakah ada semacam sebuah sesi yang tiba-tiba pada hari itu misalnya saya ketemu sama seseorang, saya melihat akhlaknya, atau tiba-tiba hati saya itu keinginan kuat pengen melangkah ke masjid misalnya seperti itu. Itu yang saya agak pengen mendengar seperti itu. Oke, terima kasih atas sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa diperjelas nggak? Saya kurang ngerti. Ya. Bisa diperjelas nggak gimana? Tadi diperjelas. Yang terakhir. Yang saya tanyakan tadi itu apakah saya ingin mendengar momen Bang Endi kan kemarin tuh masih pekerjaannya masih mungkin penuh seperti yang Abang katakan on the top gitu kan. Terus keesokan harinya mungkin tidak otomatis tapi itulah hari pertama Bang Endi mulai melangkah untuk menuju hijrah yang sebenar-benarnya itu seperti itu. Yang dulu tidak mengenal masjid misalnya, tidak mengenal ustadz, kok tiba-tiba besoknya kok bisa ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang ingin saya dengar. Terima kasih. Ya, ini perjalanan ya berarti ini Bang ya. Silakan Bang. Sebenarnya kalau diceritakan perjalanan saya itu sebenarnya karena waktu ya. Kita bisa ini Bang, kita bisa per episode Bang. Ya, bukan saya silakan Bang. Ya terus terang saya ini adalah salah satu perintis dari organisasi yang terbesar di Bali. Ya, akhirnya itu dia saya hijrah ya. Saya hijrah karena ketemu Ustadz ya, karena ada sesuatu dan lain hal juga kehijrahan saya tersebut ya. Dan akhirnya saya tetap memilih teman ya. Itu dia, memilih teman yang benar-benar teman soleh dan teman-teman yang dulu zaman jahiliyah. Akhirnya memang benar ya yang dikatakan
pergaulan itu mempengaruhi keimanan kita. Sama siapapun kita bergaul, maka kita akan terpengaruh dengan orang tersebut. Dulu saya bergaul dengan orang-orang yang jahil, akhirnya saya tinggalkan. Saya benar tinggalkan. Saya tetap berhubungan dengan baik dengan mereka, tetapi muamalah dengan mereka, tetapi untuk berkumpul atau untuk bergaul saya sudah tinggalkan. Saya tetap ke teman-teman pemuda hijrah Bali. Adapun saya tidak bergaul, saya tempat kerja pulang. Karena saya itu ingat ya pesan Ustadz saya rahimahullah, Ustadz Faiz dari Malang. Beliau salah satu guru saya yang benar-benar saya digembleng tentang akidah. Akhirnya saya itu kalaupun saya bekerja masjid, bekerja masjid, rumah masjid, hanya itu sedikit keluar rumah karena ya Anda tahu sendiri, karena terus terang di mana-mana kemaksiatan sekarang sudah merajalela. Adapun kalau kita melihat ya antum tahu sendiri ya di lampu merah ya terbayang tersingkap gitu ya, walaupun kita melihat terus ya, karena kita tidak punya amalan ya, tidak punya hafalan seperti itu, makanya kita nggak khawatir ya. Terus dilihat. Nah itulah terus terang saya terus terang ya antum teman-teman tahu sendiri emang susah ya untuk menghindari hal tersebut, tapi saya berusaha. Akhirnya saya tempat kerja, saya pulang ke rumah, ke masjid, pulang ke rumah, bercanda dengan anak istri. Itu yang saya lakukan untuk tetap istiqomah seperti itu. Iya, seperti itu ya, Herel Bang ya, sudah dijawab. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya? Alhamdulillah. Ini saya bisa lepas istirahat ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indi, perkenalkan nama saya Mas Sinang. Siap. Ya. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya beberapa kali di Denpasar. Ya. Ya, Oke, yang ingin saya tanyakan, Bang Indi, apakah Bang Indi pernah anggaplah memikirkan terkait dengan hobi olahraga bela diri yang sekarang ditekuni dan digeluti, itu pada akhirnya kan dikompetisikan, ya kan, dipertandingkan itu. Jadi dalam hal ini seberapa jauh pemahaman Bang Endi ya terkait dengan kompetisi yang dilakukan itu, otomatis kan harus berusaha untuk mengalahkan lawan, ya kan, yang barang tentu kan menyakiti yang bersangkutan gitu. Jadi dalam pandangan Bang Endi terkait dengan ajaran Islam terutama ya, karena sebagai pelaku ya, otomatis kan kita ingin tahu kira-kira sejauh mana pemahamannya terkait dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak pertanyaannya, dan itu sangat berat. Ya, kita hijrah itu tidak langsung secara puncak seperti itu. Terus terang saya hijrah itu bertahap Pak. Saya pelan-pelan. Apapun yang saya lakukan, jika tidak melanggar syariat Islam saya lakukan. Dan saya koreksi, ada nggak dalilnya seperti itu. Terus terang, memang Rasulullah itu menganjurkan gulat ya. Bukan tinju atau gulat ya Ustaz? Gulat ya? Gulat. Yang sunahnya olahraga gulat ya? Bela diri. Hah? Bela diri ya, bela diri. Ya, saya pernah ini ya, diantara berenang, berkuda, memanah, ada lagi bela diri tersebut. Ya, memang itu terus terang menyakitkan dan menzolimin ya, saya tahu banget. Dan itu pun ya saya pelan-pelan akan saya tinggalkan seperti itu. Makanya qadarullah, akhirnya yang terakhir ini saya tidak naik ring. Qadarullah. Memang saya sudah
pelan-pelan mengkaji apa yang saya tekunin, dan akhirnya mungkin kedepannya saya akan ya seperti itu, olahraga untuk menyehatkan badan, bikin badan sehat, metabolisme lancar, dan badan weight loss, menurunkan berat badan. Itu niat saya dengan saya belajar Muay Thai, karena Muay Thai itu terus terang semua bergerak Pak, lebih ke kardio. Oke, dapat bela dirinya dan dapat kardionya juga, badan benar-benar sehat dan fit. Itu dia Pak. Insya Allah mungkin ya seperti antum bilang, saya mukul itu menyakitkan. Saya sadar saya tidak mau mencari masalah dan saya tidak mau dapat masalah, dan itu sama dengan menzolimin. Benar Pak, saya memang udah tahu hadisnya, tapi saya pelan-pelan meninggalkan hal tersebut. Terus terang. Takbir. Ya. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah sudah dijawab langsung ya Bang ya. Ya, ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada pertanyaan dari Instagram. Ya, ini _Nizam23_ dari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pertama kali Abang Endik rasakan saat hijrah? Apa yang pertama kali Abang Endik rasakan saat hijrah? Itu pertanyaan Bang. Wah, ada lagi? Ada lagi kira-kira Pak? Sama ini dari Alisa Salsa. Apa sih keistimewaan? Sebentar, agak panjang dikit ya. Apa sih keistimewaan atau kelebihan Muay Thai dari olahraga lain? Wah, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama yang dirasakan ya. Yang dirasakan Bang. Bukan bunga-bunga lagi Bang ya. Udah. Ya, terus terang saya waktu mengalami hijrah ya, melakukan hijrah dari dunia gelap ya, sampai mengenal syariat Islam, itu terus terang ketenangan di dalam hati saya. Saya tidak pernah takut kemanapun saya berada, karena Allah selalu bersama saya. Rezeki saya tidak pernah takut tertukar, karena Allah sudah mengaturnya. Saya yakin kematian saya tidak pernah takutkan. Kemana saya lari pasti dia datang. Nah, itulah yang saya tanamkan di diri saya, dan saya merasa tenang saat saya berhijrah. Kemanapun saya juga tidak takut, karena kita percaya segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah sudah mengaturnya dan tercatat di Lauh Mahfuz. Itu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua Bang. Apa kelebihan atau Muay Thai dengan olahraga lain Bang? Kelebihan di Muay Thai itu terus terang ini kalau dikaji ya, kalau didalemin, diperdalam, itu olahraga yang sangat berbahaya, karena Muay Thai itu pada dasarnya dia melumpuhkan ya. Contoh seperti bisa dipraktekkan Bang. Udah siap kayak tadi kayak bisa dipraktekkan nggak? Bisa dipraktekkan nggak? Oke, mana sarung tinjunya? Nggak. Serius. Bisa dipraktekkan. Alhamdulillah ya Allah. Sini. Oh iya. Coba sini. Aduh. Coba. Iya. Gini. Akhirnya saya bisa istirahat. Boleh difoto-foto nggak atau divideokan dulu Pak Raza? Oh gitu. Kalau gini. Enggak apa-apa yang kanan. Yang kiri. Sebenarnya kalau di pertandingan atau taekwondo atau di karate, dia itu pukulannya mecut. Tendangannya mecut seperti ini. Enggak sakit. Oh iya. Seperti ini ya. Tapi kalau di Muay Thai dia pakai pinggang. Dia seperti ini. Ya. Jadinya lebih berbahaya ya, karena dia melumpuhkan ya. Pakai ini. Pakai apa? Pakai tulang kering. Pakai tulang kering. Tulang kering. Ya. Alhamdulillah juga versi pelannya Bang Endik sudah sampai. Biar ada kenang-kenang. Ya, seperti itu. Sebenarnya itu kalau dikaji atau didalemin itu berbahaya. Tapi kalau sekarang ini secara modern dikemas itu untuk menurunkan berat badan lebih, karena dia itu semua bergerak, tangan, siku, lutut sama kaki semua bergerak seperti itu. Ya berarti
pelajaran waktu kita dulu masih berlanjut ya Bang ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bang. Kepala, pundak, itu kayak betul nggak Bang ya? Betul ya. Pakai sebut. Itu modernisasi. Mungkin banyak tambahan gitu ya. Iya betul. Tapi benar Bang, beda tadi tendangan. Katanya kalau karate pakai ini kan cetek. Yang kedua itu pakai tulang kering. Mecut ya istilahnya. Mecut aja. Benar-benar pakai. Benar-benar pakai tulang kering itu Bang. Terasa banget. Ternyata versi pelannya Bang Endik setengah kerasnya dari saya. Mungkin perlu pakai ini ya, pelindung ya, proteknya ya. Ya, kira-kira ada lagi dari Instagram nggak ada lagi nih. Dari Instagram ada lagi ya. Dari teman-teman mungkin ada yang mungkin mau ada lagi kami kasih kesempatan kepada teman-teman. Ya. Yang lainnya mau bertanya silakan. Ya, ya alhamdulillah. Siapa kayaknya belum ada. Oh enggak Bang. Saya ada mau tanya nih Bang. Ada tuh. Oh, di paling belakang ini. Yang paling kurus. Iya. Nah, ini dipersilakan ini. Suruh maju aja Bang kayaknya Bang. Suruh maju aja deh kayaknya. Oke ke sana ya. Maju aja. Ini beliaunya mau nikah beliaunya. Alhamdulillah. Barakallah. Ini kalau ini perlu privat nggak Bang? Perlu privat nggak? Kayaknya ini 5 tahun berkurus. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu memperkenalkan diri nggak? Perlu. Nama saya Haryono atau Nono, jadi perwakilan dari Sahabat Hijrah, Bang. Jadi ada yang menarik tadi yang diungkapkan oleh Abang masalah narkoba. Jadi mohon maaf Bang, kampung kita dengan kampung sebelah itu memang sudah dicap kampung Ambon oleh polisi dan BNN. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana waktu Abang berkecimpung di dunia narkoba, terus tiba-tiba berhenti, dan kiat-kiatnya seperti apa, shock terapinya seperti apa? Karena mohon maaf Bang, di sini hasil laporan dari BNNK dan Kasat Narkoba bahwa peredaran di Kajanan dan Kampung Mugis itu sudah sangat luar biasa. Terus kami kebetulan juga punya komunitas benar yang bersih narkoba. Jadi saya pingin nasihat atau kiat dari Bang Endi, bagaimana sih supaya betul-betul bersih dari narkoba. Terus karena anak-anak muda itu loh Bang, dari SMP itu Masya Allah, kita kadang-kadang sedih Bang. Jadi sudah diracunin zat-zat yang berbahaya, kadang-kadang mereka sampai urunan, gadein barang. Kita terbuka aja di sini ya. Jadi barusan juga ditelepon saya kemarin lusa saya bertemu dengan Kapolsek, dipanggil khusus saya sendiri. Jadi tolong sebelum ada hal-hal yang tidak diinginkan warganya, jadi Kelurahan Kampung Kajanan dan Kampung Mugis, kalau bisa terus dikasih masukan atau penyuluhan, karena terus terang masih banyak diincer dari pemuda-pemuda sini Bang. Jadi semoga pertanyaan saya mendapat jawaban dan supaya masuk di anak-anak muda di kampung sini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pada kiat-kiat ya Bang ya. Kiat-kiatnya ya. Terus terang, saya sebenarnya tidak berkecimpung dalam bidang narkoba. Saya lebih cenderung ke perkelahian ya. Karena dulu itu saya sering bisa dikatakan sering berantem, sering fight di jalan. Kalau orang ngelihat saya tuh saya nggak terima Pak. Saya nggak terima. Apa kamu lihat saya pukul, saya tusuk kayak gitu. Masih ego ya. Nah kalau masalah narkoba itu mungkin kiat-kiatnya mereka itu pelampiasan Pak ya. Kebanyakan narkoba, orang pelaku narkoba itu broken home, pelampiasan, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Terus terang seperti itu Pak. Coba deh antum koreksi anak-anak yang pakai narkoba, pasti jauh dari orang tuanya ya. Coba deh antum lebih cenderung pendekatan kepada orang tua agar
lebih memperhatikan anak-anaknya. Lingkungan antum harus mensupport dia, jangan dikucilkan dia. Ajak dia kegiatan yang positif ya. Mungkin apa ya yang menarik, olahraga atau apa ya. Ya, seperti itu. Kalau itu dibiarkan ya seperti antum bilang tadi, kiat-kiatnya ya itu dia. Antum deketin orang tuanya, berikan perhatian, jangan pernah dikucilkan dia. Karena pernah Pak, waktu saya punya teman keluar dari LP ya, dari lapas, itu dikucilkan Pak, dikucilkan ke tempat pergaulan yang baik saja dia dikucilkan ya. Akhirnya dia kemana larinya Pak? Balik lagi dia jadi pengedar narkoba, pemakai narkoba. Awalnya sih make ya, awal memakai, orang itu pasti awalnya make narkoba. Karena terus dia make, akhirnya gimana caranya untuk mendapatkan barang ini gratis ya. Akhirnya jadi drug dealer ya, drug dealer bandar narkoba. Akhirnya ya seperti itu. Kalau masalah narkoba dua saja. Kalau nggak ke LP, dia pasti ke kuburan seperti itu. Ya kan? Ya benar Pak. Ya, betul. Itu kalau nggak ke LP, ya nyangkutnya di LP, dia pasti ke kuburan Pak. OD Pak. Kemana lagi? Nggak ada. Nggak mungkin dia ke masjid. Nggak mungkin seperti itu. Ya sama juga kalau kita sering melakukan perkelahian atau apa, ya buntut-buntutnya ke ranah hukum dan ke lapas seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya kasih jawaban mudah-mudahan bisa puas dan mungkin teman-teman di sini ya mungkin buat wadah ya untuk memperhati para narkoba, mungkin seperti itu ya. Ajak dia ke sini ke kajian ya. Mungkin kajiannya yang jangan serius-serius dulu lah ya. Mungkin yang agak rileks seperti yang bisa diterima oleh orang tersebut. Mungkin kalian bisa menyelamatkan kampung ini dengan melakukan hal tersebut ya. Bikin wadah, perhatikan orang-orang tersebut. Jangan sampai, saya pernah dengar ada di suatu kampung, dia seperti kampung ini, tapi pemudanya ada yang pro dan ada yang kontra. Akhirnya yang pro ini yang seperti saya bilang, dia membuat wadah ya, dia membuat wadah, tetapi dia tidak pernah melaporkan kepada polisi. Dia pendekatan persuasif ya. Apa sih masalahnya kamu ini? Ya akhirnya dia cerita. Karena ya orang tuanya cerai ya, kurang perhatian, karena selalu dikucilkan karena selalu dipukul sama orang tuanya. Akhirnya dia punya ketraumaan dan ingin melampiaskan sesuatu emosi itu kemana ya, kemana ini ya, ke suatu barang atau kemana. Biasanya kalau udah besar sih pasti ke diskotik atau apa, mabuk dia seperti itu ya, dengan narkoba seperti itu. Kalau dia masih kelas-kelas yang masih baru menanjak dewasa, ya mungkin dia seperti itu, mungkin dengan menggunakan sabu atau apa gitu. Ya terus terang kesenangan sesaat itu ya. Begitu dia memakai, dia merasa tenang. Begitu dia sadar, uang habis dan nggak bermanfaat sama sekali seperti itu. Kalau enggak ke LP, alhamdulillah kuburan. Iya, itu kanan rumah sakit. Ya, pertanyaan terakhir nih, Bang. Ya, terakhir. Pertanyaan terakhir. Dengar-dengar dari berita-berita yang sedang viral nih, Bang. Abang itu pernah nantangin seorang anak band yang drummer. Itu karena apa sih itu, Bang? Boleh diceritakan apa? Oh, si Jering. Yang inisialnya ya. Antum biar tahu aja, orang kufar itu semuanya penakut. Demi Allah yang megang nyawa saya di ubun-ubun saya. Orang kufar itu terus terang tidak punya nyali. Tapi jangan pernah antum mengambil lahannya dia. Kalau untuk agama mereka tidak ada apa-apanya. Ya. Antum bisa tanya dengan orang yang mualaf ya. Orang kufar itu orang kafir lah. Orang kafir itu tidak punya nyali. Karena waktu itu saya tidak suka. Sebenarnya Jering itu teman saya ya. Saya kenal udah dari kecil. Karena waktu SMA saya pernah pukul dia
Dulu dia punya pacar namanya bule reject. Dia lewat ke mana? Ke Sanglah ya. Bule reject gitu, akhirnya ke Sanglah karena dia ngebut bolak-balik. Saya stop, saya pukul dan dia masuk got. Dulu dia naik motor Binter namanya. Ya apa Binter itu Yamaha ya? Mercy. Suzuki ya? Hah? Kawasaki Binter. Ya, seperti itu. Nah, terakhir saya punya teman ada pembukaan namanya Warung Joglo. Saya ketemu dia juga. Saya ya sehai saja. Saya tidak pernah dengan teman-teman kufar itu atau teman-teman lain tuh saya akrab sekali, tidak. Saya cuma sehai aja. Karena saya diundang, akhirnya saya datang sebentar, akhirnya saya gini dan ya itu dia. Saya buka FB, ternyata dia memaki, ya dikatakan Habib Bahar satu. Yang kedua, ada netizen itu mengatakan jangan menghina ulama karena nanti kena azab Allah. Akhirnya dia menjawab, saya kepingin azab Allah, azab Tuhan Anda itu dipercepat. Itu sama dengan menghina Allah. Akhirnya saya tantang dia. Saya tantang di FB ya. Itu 450 share dan saya dibully di FB. Saya nggak takut. Akhirnya ada beberapa teman yang DM saya secara pribadi, Mas, tolong ini fokus dengan permasalahan tersebut, jangan kemana-mana karena Mas tidak melawan menantang orang Bali pemusik ya budayawan karena Mas menantang personal seperti itu. Akhirnya saya tantang, saya buat tantangan di FB itu jering. Kalau berani kita 3 ronde, 1 ronde 3 menit. Ya, 1 ronde 3 menit. Kita lakukan fight di atas ring 3 ronde tanpa kerana hukum. Saya tantang seperti itu jering. Ternyata mulutnya mulut besar. Dia jawab, saya nantang gurunya kok muridnya yang menyambut seperti itu. Saya juga bisa melakukan itu, tetapi kalau seperti ini kita sesama saudara tidak itulah dikatakan. Akhirnya saya jawab, cie menghindar nih dari tantanganku, kayak gitu ya. Agak romantis juga ternyata Bang ini. Tapi ya itu dia ya. Iya, kalau antum dihina, antum bisa tahan. Tetapi kalau agama antum dihina, jangan pernah mundur. Allah Takbir. Karena kita hidup ya, kita tujuan hidup dan mati kita husnul khotimah. Kalau saya demi Allah, saya kepingin mati dalam keadaan syahid. Itu aminkan dong. Amin. Itu aja. Karena kalau orang syahid matinya tanpa dihisap. Saya tidak kuat hisap ya. Tidak dimandiin juga. Kalau perang lebih. Ya, demikian tadi ya. Dari saudara Nono sudah dijawab juga dan juga ada pertanyaan dari netizen juga sudah dijawab juga. Ya, mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaat dari kajian ini. Betul sekali. Untuk yang terakhir kali silakan Bang. Closing statement Bang. Closing Abang untuk teman-teman semuanya. Apa ini? Untuk mengakhiri bicara mulai. Closing statement dulu Abang. Buat teman-teman yang sudah hijrah, yang mau memulai hijrah, jika ingin benar-benar hijrahlah dengan benar-benar. Hijrahlah secara keseluruhan ya. Pelan-pelan hijrah, pelan-pelan belajar tentang syariat Islam, perdalam dan menuntut datang ke kajian-kajian ya. Tetap istiqomah dan berkumpul kepada orang-orang yang soleh. Jangan pernah lupa mengkaji Al-Quran, karena antum dulu terus terang saya tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah begitu saya belajar Al-Quran,
beberapa kali saya hatam, beberapa kali saya kaji itu Al-Quran, Insya Allah antum bisa nangis walaupun antum tidak tahu itu artinya. Demi Allah, antum bisa meneteskan air mata. Itu dah keajaiban Al-Quran. Nah, antum bisa belajar ya tafsirnya dari kitab-kitab Ibnu Katsir dan yang lain-lain, dan antum silakan belajar. Jangan dewasalah beragama, jangan selalu mengandalkan khilafiyah, sedikit-dikit antum berdebat. Tinggalkan perdebatan, karena perdebatan itu membuat keras hati antum ya. Hargain pendapat orang, jika memang dia mempunyai dalil ya yang bisa menguatkan dia, silakan. Tidak perlu antum ego harus memakai dalil ini, dalil itu, seperti itu. Dewasalah dalam beragama dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kita dan tetap membela agama kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian tadi closing statement dari abang kita. Terima kasih Bang atas waktunya. Sama-sama. Juga. Dan ini ada sedikit standar kasih sayang kami kepada abang. Yes. Ada kenangan buat kita. Ya. Bisa ganti juga katanya, cie sayang nih. Ya, setelah Anda kalau Bang Endik pernah mengisi kajian ini. Iya. Jazakallah khair. Diterima Bang. Iya Bang. Ya silakan. Mau difoto? Iya. Foto dong. Iya. Yes, ya. Bukan amin aja, foto dong. Salamannya mana? Jangan. Kesini dulu baru kesini. Segini. Saya baru kesini. Oh. Ya. Wah, alhamdulillah. Ya. Insyaallah, terima kasih, itu aja Bang. Ya, terima kasih Bang Edi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah. Dan terima kasih juga para jamaah. Berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah jangan lupa tetap pantengin ya. Iya. Instagram, Bajang Aja Sinar aja, kemudian di Facebook. Semuanya yang sosmed